Dia cuma dikasih di mana? Oh ya. Itu udah pernah kali. Undang apa? Kasih informasi sih, login lagi. Berapa jam redon ini? Enggak login orang semua. 24. Kalau kali itu aja. Siapa dia sebelum? Siapa dia? Oke, baik, adik-adik dan juga orang tua. Saya akan memaparkan materi untuk tata tertib selama
MPLS daring. Jadi apa yang akan dilakukan dan tidak dalam meeting daring selama 3 hari selama MPLS. Jadi mohon dipahami. Yang pertama, kami dari panitia MPLS mengharapkan kepada adik-adik semua yang sudah tergabung dalam masing-masing grup, baik di grup WA ataupun yang sudah bisa login di Webex ini, bisa juga membantu teman-teman yang lain yang sekiranya masih belum paham, belum mengerti. Nah, kalau saya cek tadi sudah sekitar hampir 100 ya, hampir 100 tadi yang bisa login di sesi pertama. Dan itu menandakan bahwa adik-adik sebenarnya sudah sangat paham, ya, sudah sangat paham dalam penggunaan media, ya, untuk media terlebih khusus penggunaan HP Android, ya, itu sudah sangat bagus. Jadi mohon dikembangkan, mohon terus dipelajari karena untuk pembelajaran ke depan setelah MPLS pastinya juga masih berhadapan dengan pembelajaran daring. Oleh sebab itu, kalau saya sebagai guru menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran daring saya, seperti itu. Jadi bisa tetap disimpan di HP Android adik-adik, ya. Kemudian yang berikut, untuk pertemuan meeting seperti ini, itu pasti diawali dengan login awal. Jadi sebelum jam dimulai, jadi untuk MPLS itu dimulai 7.30, itu sekitar 10-15 menit awal, itu digunakan untuk uji coba. Uji coba maksudnya masuk dulu, kemudian kalau sudah jadi, nah, itu bisa logout. Jadi sebenarnya kalau sudah dibuka linknya belum jamnya, jadi misalnya kalau jamnya 7.30, kemudian Anda coba di 10 menit ke depan, oh jam 7.30 berarti saya jam 7.20 coba masuk. Nah, oh ternyata sudah bisa. Berarti kalau sudah bisa, langsung keluar saja. Begitu, nanti tunggu 7.30 baru bisa login, ya, supaya menghemat kuota. Ya. Karena saya yakin kalau daring seperti ini itu membutuhkan kuota yang ya lumayan untuk penggunaannya. Dan saya sangat mengapresiasi orang tua dengan kontribusi yang bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa belajar daring dari rumah. Kemudian yang berikut, banyak yang bertanya di grup, Sir, bagaimana kalau selama ikut MPLS, apakah pakai seragam atau tidak? Nah, saya sampaikan, kalau untuk pelaksanaan pra MPLS itu, kalau yang sudah ada seragam, silahkan digunakan. Supaya kami juga lewat meeting ini, jadi di meeting ini, meetingnya direkam adik-adik, Bapak Ibu. Jadi nanti akan kelihatan, oh ini siswa-siswa yang belum ada seragam, ini yang sudah siap, seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini belum wajib, tapi nanti besok wajib semua siswa menggunakan seragam, seperti itu. Kemudian yang berikut, ada juga orang tua yang datang di sekolah berserta dengan anaknya. Kalau mau meeting bagaimana? Apakah sendiri-sendiri atau bisa gabung dengan teman-teman yang lain? Kalau saya menjawab, kan ini pertemuannya daring dari rumah masing-masing. Jadi kalau saya mau ikut daring tapi tidak teman satu kelas juga tidak apa-apa, karena kan materinya sama. Nanti untuk tugasnya itu dikumpul oleh panitia kelas masing-masing. Jadi tadi kan sudah disampaikan ada panitia kelas masing-masing yang akan mengelola LKS adik-adik semua. Jadi tadi saya mengingatkan kembali, jadi setiap LKS yang sudah dikerjakan dalam sehari,
itu harus ditandatangani oleh orang tua. Jadi harus ditandatangani oleh orang tua. Kemudian di dalamnya itu ada minta keterangan orang tua, kebiasaan positif apa saja yang sudah atau yang dilakukan oleh anak selama MPLS daring. Jadi kebiasaan positif apa saja. Jadi kebiasaan positif misalnya anak tekun atau anak serius dalam mengikuti MPLS daring. Nah, seperti itu. Jadi itu tolong dibuat catatan di dalam lembarnya. Nanti setiap lembar LKS ya atau biodata profilnya itu akan saya bagikan di grup WA masing-masing. Bagi siswa-siswa yang bisa download, kemudian bisa cetak, di print, silahkan. Tapi kalau tidak ada fasilitas, misalnya printer, laptop untuk mencetak, tidak apa-apa, ditulis kembali di kertas atau di buku, silakan ditulis. Kemudian hasilnya bagaimana untuk dilaporkan? Bisa difoto, jadi per hari itu difoto, kemudian dikirim lewat WA group, nanti diproses oleh panitia kelas masing-masing, seperti itu. Jadi nanti contoh atau formatnya seperti apa, itu nanti dibagikan di WA group masing-masing, seperti itu. Mulai dari jadwalnya, kemudian profilnya yang harus diisi oleh siswa, dan LKS-nya. Nanti akan dibagikan di WA group masing-masing. Dan kembali mengingatkan untuk adik-adik semua, kalau ada teman-teman yang belum masuk di grup, tolong diinformasikan untuk bisa masuk di dalam grup, mulai dari grup A sampai grup F. Ya. Tolong diinformasikan kepada mereka. Kemudian tadi disampaikan untuk siswa-siswa bisa gabung dengan teman-teman yang lain, ya, karena kan pembelajarannya daring, jadi otomatis bisa. Tapi mohon protokol kesehatannya diikuti, diterapkan. Protokol maksudnya harus jaga jarak, ya, harus jaga jarak. Kemudian karena kalau satu keluarga, ya enggak apa-apa lah, enggak pakai masker, padahal harus wajib pakai masker. Tapi kalau satu keluarga, no problem. Tapi kalau sudah banyak, satu rumah, kemudian ada yang ikut 3, ini kebetulan ada ini 3, itu jaga jarak, karena protokolnya seperti itu. Mau tidak mau, kita harus berusaha mengikuti kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan pemerintah yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu semua bukan untuk kita, tapi untuk banyak orang. Kemudian yang berikut, dalam mengikuti kegiatan MPLS ini nanti akan diberikan penilaian-penilaian. Jadi setiap kali selesai meeting dalam sehari, itu kan hasil rekamannya ini nanti akan dibagikan kepada teman-teman pengelola MPLS. Nah, di sini nanti akan dinilai apa? Misalnya kedisiplinan, kemudian kerapian, ya, tata tertibnya seperti apa selaku siswa, ya. Misalnya rambut itu mesti hitam, ada itu rambut masih pirang ini, dapat di kamera ini. Ini siapa ini, atas nama Glary Oping ini, rambutnya pirang. Ya, kasih warna hitam. Ya, untungnya enggak sekolah, kalau sekolah so baku dapat dengan kita nanti tas hitam di sekolah, begitu. Jadi tolong rapi ya selama ikut MPLS. Kalau sudah punya atribut lengkap, silakan dipakai. Ya. Kemudian yang berikut, selama MPLS nanti itu ada per jamnya. Nanti tadi disampaikan oleh wakil kurikulum, itu ada 2 kali istirahat. Nah, 2 kali istirahat itu, setiap kali istirahat mohon
digunakan dengan baik istirahatnya, terlebih khusus eh, HP-nya itu bisa di-charge dulu atau dimatikan sekitar 10 menit atau 15 menit supaya handphonenya awet ya. Jadi ketika istirahat, diistirahatkan juga dengan teknologinya supaya bisa awet HP-nya karena mau digunakan selama pandemi untuk pembelajaran daring ya. Oke, saya mau sampaikan untuk penanggung jawabnya atau panitia kelasnya, tolong untuk segala masalah bisa berkonsultasi dengan panitia kelas yang ada ya. Untuk kelas A itu kelas Samratulangi, untuk panitia kelasnya Bapak David Cengke ya, Bapak Sweetly David Cengke. Semua kan Bapak. Kemudian kelas B itu kelas eh, untuk kelas B, kelas Maramis, itu panitia kelasnya Ibu Guru Eva Tirsamumu ya. Kemudian kelas C, kelas Ari Lasut, itu Ibu Guru Clara Nevirori ya, yang akan mengkoordinir kelasnya. Kemudian kelas D, kelas Lambertus Palar. Ini panitia kelasnya Ibu Guru Claudia Tunas ya. Kemudian kelas E, kelas Maria Maramis, panitia kelasnya Bapak Guru Frevis Muaya ya. Kemudian kelas F, kelas Pierre Tendean, panitia kelasnya Ibu Guru Rivianti Roti ya. Tolong untuk semua masalah bisa konsultasi dengan panitia kelas masing-masing, terlebih khusus misalnya nanti ketika MPLS Ner atau Enci tugasnya boleh jam sekian, boleh jam sekian. Nah, itu nanti bisa disampaikan di panitia masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi, sebelum diakhiri, kembali diingatkan untuk peran orang tua bisa memfasilitasi siswa-siswanya atau anak-anaknya untuk bisa ikut. Ya, kemudian kalau misalnya harus meninggalkan dalam arti harus bekerja dan seterusnya, pastikan dalam sehari itu anak-anak ini bisa mengikuti dengan baik. Ya, tujuan kami dalam pandemi ini semua siswa bisa ikut MPLS dengan baik, ya, supaya masing-masing dari kita, baik kami selaku warga sekolah dan juga siswa, itu bisa menjalankan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini sekian dulu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di chat. Jadi aktifkan chatnya, silahkan diisi apa yang mau ditanya. Nanti kami akan bahas satu persatu seperti itu. Jadi disilakan kalau ada yang mau bertanya atau bisa gunakan media chat partisipannya ya, bisa mengacungkan tangan di situ untuk bertanya, disilahkan.
Iya. Silakan kalau juga ada pertanyaan dari orang tua, silakan. Bisa disebutkan namanya, nanti saya aktifkan untuk mic-nya. Atau bisa mengaktifkan mic sendiri, disilakan. Jadi satu persatu ya. Orang lain dengar pertanyaan, bagaimana orang mau jawab anda? Tanya, iya. Mendengar suara dah. Ada pertanyaan atau Mas? Jelas. Ini masih persiapan. Oh. Siapa mbak tanya di? Ya, baik, ini ada pertanyaan dari Rifka Onibala. Nah, di dalam media chat ini. Jadi batas pengambilan atribut di sekolah sampai kapan? Sebenarnya untuk pelayanan atribut itu kalau sekolah itu setiap hari ada pelayanan. Jadi kalau mau melengkapi atribut, silahkan datang di sekolah, terlebih khusus menghubungi bagian administrasi. Ya, bisa langsung datang ke sekolah saja untuk atribut. Untuk batasnya, ya tidak ada batasan sebenarnya. Tidak ada batasan, tapi yang pasti kalau misalnya pembelajaran sudah berlangsung, diusahakan sudah atributnya sudah lengkap nanti. Ada lagi pertanyaan? Baik, saya hidupkan mic-nya semua ya. Supaya kompak kedengaran. Oke, masih ada pertanyaan? Oh ya, ada tambahan berkaitan dengan informasi yang sudah dibagikan di WA. Tolong itu foto-foto profil itu harap diganti dengan foto profil sendiri ya, foto pribadi, bukan gambar atau bukan animasi dan sebagainya. Jadi tolong profil di WA-nya itu diganti dengan foto pribadi. Alangkah baiknya kalau foto tersebut pakai seragam. Jadi karena kita belajar di rumah, kita tidak saling bertatap muka tatap muka langsung. Orang mau cari kenal bagaimana masing-masing siswa kalau gambar profil di WA-nya itu tidak foto diri. Nah, kebanyakan dilihat ada gambar animasi, kartun, dan seterusnya. Jadi mohon untuk profil WA-nya, foto itu dirubah dengan foto pribadi. Lebih bagus lagi kalau pakai seragam ya fotonya. Kemudian yang berikut, untuk email pribadi siswa, saya menyarankan untuk menggunakan akun email Gmail. Ya, jadi pakai Gmail nih, jangan pakai akun email Facebook atau akun email Yahoo. Ya, saya sarankan lebih bagus kalau pakai akun email yang dari Gmail. Nah, supaya itu mudah dikenali, mudah digunakan untuk akun-akun tersebut. Oke, kalau
tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri untuk meeting kita di hari ini. Oh, ada. Ini dari siapa ini? Ini dari Steven. Ya, silakan bertanya. Sudah. Bagi yang tidak punya HP, tidak ada nomor HP, tidak ada nomor WA. Yang hasilnya ketemu lewat apa? Oh ya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Sudah? Ya, cuma Oh ya. Jadi begini adik-adik dan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak punya fasilitas, jadi kalau tidak punya fasilitas berarti tidak punya HP ya pasti. Jadi itu sebenarnya bukan menjadi satu masalah untuk mengikuti daring. Kan bisa bersama-sama dengan teman. Kalau kalau gabung dengan teman itu oh dia kelas lain. Ya, enggak apa-apa sebenarnya. Walaupun dia kelas lain yang penting bisa kerjasama itu tidak apa-apa. Nanti tugasnya bagaimana? Sekalian saja bisa dimasukkan, kemudian diinformasikan, minta tolong ini saya kelas ini saya kelas ini, seperti itu. Jadi enggak apa-apa kerja sama-sama dengan teman yang ada di dekat rumah, enggak apa-apa. Itu berapa orang itu Ibu yang di situ? dua. Hah? Ada dua. Oh ada dua, nggak apa-apa, kerja sama-sama sekalian kan itu namanya kerja kelompok. Tapi pesan saya tolong protokol kesehatannya ya, jadi jaga jarak dan seterusnya, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Boleh mengerti. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Dia punya hasil, isi langsung di apa? Di grup satu kali yang given, yang Rista. Iya, tapi tolong diberikan informasi. Ini LKS-nya siswa ini LKS siswa ini begitu. Supaya tidak salah kan titip toh itu istilahnya titip di grup ini begitu. Jadi kasih akan keterangan bahwa ini adalah hasil kerjanya si ini begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Wah, drop jaringan ini. Drop. Di grup WA. Silakan kalau masih ada yang bertanya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Hmm? Baik, saya juga akan sampaikan di sini berkaitan dengan kelasnya nanti ya. Kelasnya ada kelas IPA IPS bahasa. Nah,
setelah PLS selesai, itu nanti ada tes untuk peminatannya. Jadi tes peminatannya. Jadi tolong ikut tes peminatannya supaya bisa nanti saya masuk di program apa. Ya. Jadi nanti ada tes peminatannya. Yang paling pokok di situ adalah tes untuk AKM-nya, ya, asesmen kompetensi minimum. Itu berkaitan dengan karakter. Ya. Tesnya dilakukan secara apa? Tesnya online. Jadi nanti ada alamat di masing-masing grup, tinggal klik saja alamatnya, tinggal jawab. Nah, setelah dijawab, dikirim kembali, selesai. Jadi cuma seperti itu. Untuk hasilnya nanti akan di-compare, dibandingkan, dikolaborasikan dengan raport yang sudah dimasukkan selama PPDB. Jadi nanti hasil tesnya saya dapat tes berapa, saya mau masuk jurusan IPA, berarti Anda harus pilih soal IPA. Kalau saya mau masuk IPS, berarti saya harus pilih soal IPS. Kalau saya mau pilih bahasa, berarti harus pilih soal bahasa, seperti itu. Nanti hasilnya akan di-compare atau dibandingkan, dikolaborasikan dengan raport yang sudah Anda masukkan. Jadi pastikan Anda sudah memasukkan raport Anda ya, yang di kelas 9. Di kelas 9 itu berarti semester 5-6 itu ya, semester 5-6 untuk di kelas 9 seperti itu. Oke, baik, masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ada. Sudah. Sorry. Sama. Jadi yang mau bertanya silakan dihidupkan mic-nya untuk bertanya. Sudah. Halo Bapak. Sudah ada Pak bicara. Ya, silakan. Kalau Given belum kasih masuk raport, boleh mau kasih masuk lagi nih Bapak. Iya, enggak apa-apa, silakan. Jadi yang belum melengkapi berkas waktu lalu, kan berkasnya sudah diterima, bahkan sudah diumumkan, sudah, tapi berkasnya harus dilengkapi. Nah, contohnya untuk raport yang belum silakan dibawa. Kalau misalnya sudah ada, waktu lalu memang ada yang menyampaikan, Ner, raport belum ambil. Nah, jadi silahkan diambil di sekolah SMP dan bawa, kalau ada bawa di sekolah. Seperti itu. Makasih. Ya, intinya dilengkapi saja. Ya, Makasih. ya. Ada lagi? Tinggal mau keluar kalau mana berhasil jadi Pak. Ada lagi pertanyaan? Disilakan. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita untuk pra-MPLS di hari ini. Sudah jelas Bapak Ibu, anak-anak, untuk persiapan besok? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Putra Wole. Untuk barang apa saja yang tersedia untuk atribut di sekolah? Oh, untuk hal itu, untuk atribut, bisa dicek sendiri ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, karena
pengelola itu pengelola orang-orang yang berbeda, bagian-bagian yang berbeda. Jadi kalau bertanya tentang atribut, silahkan datang langsung ke sekolah untuk mengecek kesediaan atribut yang ada. Pastinya sampai hari ini dikonfirmasi atributnya itu ada semua. Oh ya, nanti kalau misalnya untuk informasi lebih lengkapnya, itu nanti akan di-share saja di grup masing-masing ya. Nah, di grup WA masing-masing. Jadi untuk atribut apa saja yang sudah tersedia di sekolah. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu, adik-adik? Ada pertemuan di sekolah. Apakah ada pertemuan di sekolah? Jawab. Atribut yang tersedia di sekolah apa saja? Yang lain? Oh, jadi informasi pengelola, sini dulu. Informasi pengelola untuk atribut yang ada saat ini topi dasi, kaos kaki putih hitam, dan baju olahraga. Dasi soalnya. Dan dasi. Jadi topi dasi, kaos kaki hitam putih, kemudian kaos olahraga atau baju olahraga. Jadi untuk baju olahraga satu set kaos dan celana. Untuk yang lain lambang masih dalam pengiriman. Ya. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kesekian kalinya ditanya. Lebih khusus ditanya untuk kesiapan, pertanyaan untuk kesiapan besok ya. Kalau sudah istilahnya saat ini sudah siap, sudah posisinya seperti ini, modelnya seperti ini. Untuk kegiatan besok itu seperti ini. Nanti akan bergilir sesuai dengan sesinya, sesuai dengan jadwalnya. Memang cuma begini kan orang dari laptop orang udah boleh semua tuh kan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan pra MPLS di hari ini. Mohon untuk menjaga kesehatan untuk kesiapan besok hari, ya. Dan tolong juga untuk fasilitas handphone juga bisa dijaga, ya, dirawat dengan baik. Ya. Jangan lupa di-charge sebelum kegiatan di hari besok mulai itu di-charge dulu, dipastikan sudah baterainya terisi penuh 100%. Ya. Dan setiap sesi istirahat harus diistirahatkan. Ya, jadi tuh HP kasih istirahat. Jangan selama istirahat, habis itu HP dikasih aktif terus, jangan. Jadi kalau istirahat juga dengan fasilitasnya supaya tidak cepat rusak alatnya. Jadi kami dari panitia, kepala sekolah, panitia juga dengan warga sekolah yang lain ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah ikut meeting pra MPLS di hari ini. Jangan khawatir untuk yang lain, untuk teman-teman yang lain mungkin yang tidak bisa ikut saat ini, untuk videonya nanti akan dibagikan. Jadi ini nanti videonya akan dibagikan di grup masing-masing supaya penjelasan dari awal dari Ibu Kepala Sekolah kemudian Wakil Kepala Sekolah tadi bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain.
Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Sampai bertemu lagi untuk besok untuk kegiatan MPLS. Ya. Nah, untuk menonaktifkan silakan tinggal klik uh, tinggalkan untuk klik tanda X itu untuk end meeting. Jadi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali besok pagi. Antonius Lapis. Pagi. Begini. Bapak semua. Semua sih. Semua sih. Tunggu. Harus, Pak. Semua aja sih. Harus left dan apa itu? Ya, saya habis tuh. Juga mau kita. Oh, kalau itu banyak buatnya, sudah nggak Aja selamat. tuh. Live meeting atau apa itu namanya ya? Iya tuh. Ini. Ini mau nih. Ini yang mau nih, apa lagi? Ini. Oh, bukan ini. Anies masuk. Ini cuma aku seorang.
Pwede kayo